Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Saputra dari UPBJ Bogor. Untuk pada hari ini, pada tanggal 11 November di jam 12.24, ini saya ingin memenuhi tugas satu pemrograman berbasis web. Dan untuk membuat sebuah halaman website, ini tugas satunya ya, yaitu untuk membuat sebuah halaman website diperlukan sebuah persiapan, yaitu diantaranya menginstal text editor dan sebuah web server. Pada tugas satu ini Anda diharapkan dapat membuat sebuah tampilan website yang akan menampilkan biodata Anda, yaitu nama, NIM, jenis kelamin, program studi, dan fakultas. Baik, untuk membuat pemrograman tersebut, ini saya sudah mempersiapkan code-nya, dan mungkin ini sudah dibuatkan code-nya. Baik, ini code-nya sudah dipersiapkan. Baik, untuk code ini sudah dibuatkan. Nanti ini saya jelaskan dahulu. Yang pertama ada kode HTML di atas ini, yang tanda seru doctype HTML, yaitu membuat sebuah halaman web yang menampilkan biodata sebagai contoh untuk HTML-nya ya. Sebagai contoh dengan biodata nama Yuda Saputra. Nah, untuk tanda seru doctype HTML yaitu menyatakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Dan HTML ini yang di awal itu menandakan awal dari dokumen HTML-nya. Lalu untuk head-nya itu bagian ini berisi metadata, yaitu untuk halaman webnya. Lalu untuk title-nya di sini diisikan dengan biodata Yuda Saputra. Title itu apa? Title itu adalah untuk menentukan judul yang ada di tampilan browser yang di atas kayak ini, tugas satu. Nah, ini title nih. Nah, ini nanti bisa dibuat untuk title-nya. Itu ini dengan nama saya, biodata Yuda Saputra, ya. Baik, untuk selanjutnya, di sini ada link rel sama dengan style list head, ada href sama dengan style.css. Nah, ini adalah untuk menghubungkan dari halaman HTML ini untuk dengan file CSS gitu. Jadi link rel untuk dihubungkan ke CSS seperti itu. Yaitu untuk penataan, untuk stylenya ini adalah untuk penataan styling atau tampilan halaman seperti itu. Nah, untuk head seperti kayak sebelumnya ya, itu bagian berisi metadatanya. Lalu untuk di bagian body, nah body ini adalah bagian berisi konten yang akan ditampilkan di halaman web. Jadi ini adalah konten yang sudah code konten yang sudah dibuat untuk menampilkan di halaman webnya. Nah, yang pertama ada div class, yaitu di bagian biodata, dibuat biodata div class-nya. Ini kan sesuai dari tugas yang diberikan, yaitu kita harus membuat biodata, yaitu di sini membuat sebuah elemen div dengan kelas biodata, gitu ya. Dan untuk mengelompokkan informasi biodata, jadi dibikin kelompok di sini. Nanti akan dibuat garisnya seperti itu. Nah, untuk H2 biodata ini adalah sebagai judul. H2 ini dibuat code H2 adalah sebagai judul. Ya, ini dibuat judulnya itu biodata. Nah, untuk code P ini adalah untuk masing-masing paragraf untuk menampilkan informasi biodata yang dibuat, seperti contohnya kayak nama, NIM, jenis, program studi, fakultas. Nah, ini ada code /strong. /strong ini adalah untuk menggunakan tag ya, ini tag /strong. Ini untuk menebalkan teks yang ada di dalam
kolomnya itu atau di dalam strong yang udah dibikin nama itu di dalam biodata ini seperti itu. Nah, seperti contohnya ada nama strong. Nah, ini nanti akan menjadi bold atau ditebalkan. Seperti kayak ada di Word, itu menebalkan tulisan seperti itu. Nah, kode ini hanya untuk mendefinisikan struktur konten HTML, sedangkan penataan style, ini penataan style ya, ini uh, akan dilakukan dalam file style.css yang dihubungkan. Gitu. Jadi di sini dibikin dua database. Gitu. Nah, di sini data yang pertama adalah untuk membuat HTML dan kedua adalah CSS. CSS-nya ini juga saya sudah buatkan sebagai contoh. Nah, sebagai berikut. Ini adalah contoh data CSS. Nah, contoh data styling yang tadi disampaikan. Ini yang pertama ada .biodata, yaitu kode CSS di atas ini digunakan untuk mengatur tampilan elemen HTML dengan kelas .biodata. Ini kelasnya, kita buat kelasnya. Nah, ini kode ini secara keseluruhan mengatur tampilan elemen .biodata dengan warna latar belakang yang berwarna biru. Nah, ini dibikin berwarna biru. Ini tuh warna kodenya biru. Dan untuk teksnya berwarna hitam. Ini mungkin sedikit dijelaskan. Yang di sini ada text legend. Nah, text legend ini adalah posisi teks yang sudah dibuat. Kayak ada central, ada di right, ada left. Nah, ini justify. Kalau justify ini itu adalah latar kiri dan kanan. Jadi lurus di tengah-tengahnya lurus gitu. Nah, untuk marginnya ini dibuatnya itu ada ukuran ataupun ada juga untuk jarak. Nah, dan kalau untuk margin ini adalah memberikan jarak luar seperti itu pada elemen tengah. Nah, untuk padding ini sebenarnya kode-kode yang ada di Word sebenarnya, yang ini kita atur sendiri secara manual, seperti kayak 2px, padding ya. Padding itu jarak dalamnya. Kalau bordernya ini adalah untuk menambahkan garis tepinya, dan weight ini adalah untuk menetapkan lebar elemen sebesar berapa gitu. Jadi kayak kotaknya itu dibikinnya berapa besarnya gitu. Ini kita bikin pada px saja. Dan ini adalah background color yang kita bikin untuk di background atau mewarnai latar belakangnya seperti itu. Nah, ini warna yang sudah saya buat yaitu dengan kode FF1493. Ini adalah warna merah muda seperti itu. Nah, untuk yang border belakangnya, ini 4169S1 yang saya sampaikan sebelumnya, ini berwarna biru seperti itu. Nah, baik, untuk pembuatannya, bagaimana untuk dibikin untuk ke WhatsApp atau ke web. Nah, baik, ini menjadikan HTML gitu ya. Nah, ini kita bikin dahulu, kita save dahulu. Baik, sebagai contoh kita bikin di download. Di sini kita bikin dulu untuk datanya ya. Nah, ini kita bikin indeks HTML. Oke. Lalu untuk yang CSS-nya kita bikin ini harus satu file ya, satu folder maksudnya, folder style
sudah. Ini dibuatnya terus ulang penulisannya harus sama ya. File.css. Baik, ini sudah dibuat. Baik, sebagai contoh, ini saya buka folder di index.hl-nya ya. Ini saya buat dulu. Baik, ini saya buka foldernya. Baik, ini sudah menampilkan ya. Nah, ini tampilannya. Ini tampilan jika melalui foldernya langsung ya. Melalui foldernya langsung, tampilannya seperti ini. Baik. Baik, kalau dari foldernya langsung tampilannya seperti itu. Baik, gimana caranya untuk menghubungkan ke dalam Excel? Nah, seperti itu, atau masuk ke web browsernya ini menggunakan localhost seperti itu. Nah, di sini kita pindahkan data style ini, dua-duanya kita pindahkan ke data XM. Lalu di sini ada htdocs, kita bikin folder tugas 1, kita copy. Baik, htdocs tugas 1. Nah, kita aksesnya gimana? Yaitu kita masuk ke command prompt dahulu. Untuk command prompt bentar nih, saya bikin dulu command prompt-nya. Nah, baik, command prompt-nya sudah dibuat, kita cek dulu. IP-nya berapa? Ini IP-nya. IP-nya 192.168.7985. Baik, sini akan di copy, kita masuk ke web browser ya, kita masuk ke web browser ini plus tugas 1. Wah, masih belum bisa nih tugas 1-nya. Kita coba cek untuk, nah, kesalahannya di sini ya. Kenapa nggak bisa? Karena PC-nya belum di running. Kita running dahulu. Baik, ini sudah running. Kita open lagi. Nah, baik, di sini melalui localhost-nya ini sudah berhasil ke tugas 1. Coba kalau seperti ini masuk kayak tugas 1. Oh, masuk juga localhost tugas 1 atau langsung ke IP-nya. IP tugas 1. Baik, mungkin sudah berhasil terlihat untuk datanya ya. Datanya di sini sudah terlihat dan sudah berhasil.
dan tugasnya mungkin sampai sini seperti itu ya, dan sudah sesuai dengan yang diperintahkan seperti itu. Dan di sini mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.